Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi atau tema selanjutnya dari pelajaran biologi di kelas 10 PASE, yaitu ciri virus dan reproduksi virus, baik itu lipik dan lisogenik. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk tetap belajar secara mandiri di rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, kita mulai dengan slide atau video selanjutnya. Ciri virus itu saya yakin kalian sudah juga belajar di SMP, ini hanya flashback kembali lagi ke belakang bahwa ciri virus itu tidak memiliki bentuk sel atau aseluler ya. Jadi virus itu bukan sel. Jadi tidak ada sitoplasma, tidak ada mitokondria, tidak ada badan Golgi ya, dan organel-organel yang lain ya. Kemudian ukurannya itu sangat kecil ya, 20 sampai 300 milimikron. Jadi bukan mikroskopis lagi tetapi ultra mikroskopis ya. Kemudian hanya memiliki satu macam asam nukleat ya. Asam nukleat ini kita tahu merupakan substansi genetik makhluk hidup ya. Kalau pada manusia kan ada DNA dan RNA ya. Tapi untuk virus ini, virus itu hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. DNA itu kepanjangan dari kalau dalam bahasa Indonesia ADN ya, asam deoksiribonukleat. Kemudian kalau RNA atau ARN ya, di Indonesia kan ARN ya, itu asam ribonukleat. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah virus ini berupa hablur atau kristal ya. Jadi di udara itu bisa berbentuk kristal ya, hablur ya. Ada yang oval, memanjang, silindris, kotak, ada yang berbentuk huruf T juga ada. Kemudian tubuhnya itu ada bagian kepala, ada bagian kulit selubung atau kapsid yang tersusun atas protein, yang di dalamnya di bagian kepala itu ada berisi ADN atau ARN saja ya. Kita lanjut, selanjutnya adalah ke bagian-bagian apa saja yang terdapat di bagian kepala, isi tubuhnya, dan ekornya ya. Ini salah satu contoh bentuk virus bakteriofage ya, atau disebut juga virus phage ya, phage. Ada juga yang menyebutnya dengan virus T ya, karena ini mirip huruf T ya, sedikit ya, mirip. Ini sebetulnya bentuknya tidak seperti ini ya. Ini hanya diilustrasikan ya, infografisnya diilustrasikan seperti ini ya. Jadi bentuknya itu adalah kumpulan dari mikromolekul ya yang sangat kompleks ya, dan kalau diilustrasikan ya kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bagian kepala ini. Ini isi tubuhnya nanti apa saja di sini, kemudian ini bagian ekor di sini. Di sini juga ada bagian lehernya ya. Nah, bagian kepala di dalamnya itu dibungkus oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid. Jadi ini diselimuti oleh protein ya. Nah, kapsid ini berupa selubung yang terdiri dari monomer identik yang masing-masing terdiri dari rantai polipeptida. Polipeptida itu adalah rantai protein yang cukup kompleks ya, banyak. Nah, jadi ini diselubungi oleh protein yang cukup kompleks ya, disebut dengan kapsid. Nah, isi tubuhnya adalah tubuh virus tersusun atas materi genetik atau molekul pembawa sifat-sifat yang dapat diturunkan berupa ADN atau ARN saja. Ini kalau manusia itu materi genetiknya adalah DNA dan RNA, di virus itu DNA atau RNA saja. Nah, disinilah terdapat materi genetik yang di dalamnya ada sifat-sifat yang bisa diturunkan ya kepada keturunannya. Jadi kontrol sel di dalam makhluk hidup
itu adanya di ADN dan ARN. Jadi virus juga itu dikontrolnya oleh materi genetik ADN atau ARN yang ada di dalamnya. Virus yang isi tubuhnya berupa ADN, ini contohnya virus-virus ADN ya. Papopavirus, herpes virus, adenovirus ya. Yang termasuk kelompok virus ARN adalah paramyxovirus, rhabdovirus, dan seterusnya. Nah, di dalam virus itu sekali lagi tidak memiliki organel sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, atau plastida misalnya, itu tidak memiliki organel seperti itu. Jadi sekali lagi seperti tadi yang dikatakan bahwa virus itu bukan sel ya, sehingga aseluler gitu. Kemudian di bagian ekornya, di dalam bagian ekornya itu merupakan alat untuk kontak ke tubuh organisme yang diserangnya, yang diinfeksinya sebagai inang nanti. Nah, ekor ini terdiri atas tabung bersumbat yang dilengkapi dengan serabut-serabut atau benang-benang. Nah, bentuk virus bervariasi seperti ini ya. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk huruf T, ada yang kotak, ada yang silindris ya, macam-macam ya. Nah, ini adalah bagian ekor, kemudian leher, dan ini bagian kepala. Nah, disinilah di bagian kepala ini terdapat materi genetik DNA atau RNA saja, dan ekor ini nanti adalah untuk menempel pada inang yang akan diserangnya. Ini bentuk-bentuk virus ya. Ada 3 macam ya. Kalian bisa searching di Google berbagai macam bentuk virus yang lebih banyak dan kompleks. Nah, sekarang masuk ke bagaimana virus itu berkembang biak ya. Ada 2 ya, ada siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, sekarang kita masuki bagaimana proses yang terjadi pada siklus litik nih. Pengertian siklus litik. Siklus litik atau lisis adalah siklus reproduksi virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang ya. Jadi kalau virus itu berhasil menginfeksi inang dengan cara berkembang biak di dalamnya, maka sel inang itu akan mengalami kematian. Istilah lisis mengacu pada tahapan akhir dari infeksi, yaitu ketika sel inang bakteri lisis atau pecah dan melepaskan virus-virus baru yang dihasilkan di dalam sel inang tersebut. Nah, virus yang hanya dapat bereplikasi itu mengganda ya, dari 1 menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Melalui siklus litik ini ya, ini disebut dengan virus virulen. Jadi sekali lagi, virus yang hanya dapat bereplikasi melalui siklus litik disebut dengan virus virulen. Nah, tahapannya ada 7 ya. Adsorpsi, sekali lagi ya, adsorpsi ya, bukan absorpsi, AB bukan ya. Adsorpsi, injeksi, eklipase, sintesis, replikasi, perakitan, dan terakhir adalah lisis. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana siklus litik ini terjadi pada bakteri fage ya, bakteriofag ya, yang berbentuk seperti huruf T ya. Nah, ini fase adsorpsi. Nah, ini virusnya ya. Di dalam virusnya di kepala ini ada materi genetik DNA atau RNA saja. Ini sel inangnya, ini sel yang akan diinfeksi, yang akan diserangnya. Ya. Yang warna biru adalah materi genetik dari inang. Jadi yang warna merah di dalam virus ini adalah materi genetik virus, yang ini adalah materi genetik dari inangnya. Yang kedua fase injeksi, yang ketiga fase eklipase, yang keempat fase sintesis, yang kelima fase replikasi ya, kemudian fase perakitan, dan fase lisis ya, yang terakhir. Jadi ada 7 fase: adsorpsi, injeksi, eklipase, sintesis, replikasi, perakitan, dan lisis. Kita jelaskan satu persatu ya. Pada tahap adsorpsi,
virus menempel pada permukaan dinding atau membran sel inang. Sekali lagi, pada tahap adsorpsi, virus menempel pada permukaan dinding atau membran sel inang. Nah, tempat menempelnya virus terletak pada bagian yang mengandung protein tertentu yang dapat dikenali oleh reseptor virus. Menempelnya virus pada dinding sel disebabkan oleh adanya reseptor pada ujung serabut ekor virus. Nah, daerah tempat penempelan virus tersebut dinamakan daerah reseptor atau reseptor site atau reseptor spot. Nah, ini di sini. Jadi virus itu nanti akan menempel pada membran sel dari inang ya. Nah, ini disebut dengan adsorpsi ya. Kemudian pada fase injeksi yang ini ya, yang kedua. Pada tahap injeksi, virus melakukan penetrasi pada dinding atau membran sel dan masuk ke dalam sitoplasma atau hanya memasukkan materi genetik DNA atau RNA ke dalam sel inang dengan kapsid tetap berada di permukaan dinding atau membran sel inang. Nah, ini ada warna merah. Nah, ini kalau perhatikan ini materi genetik dari virus itu akan diinjeksikan ke dalam sel inang yang berwarna merah ini masuk ke dalam sitoplasma inang. Ya. Kemudian pada tumbuhan yang mempunyai dinding sel kaku, masuknya virus ke dalam sel inang itu dilakukan dengan bantuan serangga ketika memakan bagian tumbuhan. Virus hewan juga dapat masuk ke dalam sel inang melalui fase fagositosis. Ya. Nah, fagositosis adalah proses yang digunakan oleh sel untuk menelan dan kemudian mencerna partikel nutrisi dan bakteri. Kemudian fase yang ketiga adalah eklipase. Nah, pada eklipase ini, setelah bercampur dengan sitoplasma inang, DNA virus mengambil alih kendali inang. Jadi setelah masuk DNA virus ke dalam sel inang, DNA virus itu kemudian mengambil alih kendali dari DNA inang. Nah, materi genetik virus akan mengendalikan segala proses di dalam sel inang. Nah, di sini materi genetik yang dibawa oleh virus digunakan untuk memproduksi protein yang diperlukan oleh virus. Materi genetik yang dibawa oleh virus itu digunakan untuk memproduksi protein yang diperlukan oleh virus. Bahannya dari mana? Tentu saja bahannya adalah dari sel inang. Ini tahap eklipase. Nah, yang ini. Nah, di sini DNA virus itu mengendalikan dari kontrol sel inang. Nah, di sini ya. Kemudian fase sintesis. Setelah virus berhasil mengendalikan seluruh aktivitas sel inang, selanjutnya virus akan menggunakan sistem metabolisme sel inang untuk menghasilkan komponen-komponen virus, kapsid, ekor, serabut ekor, dan kepala yang menyusun bahannya tentu saja dari sel inang. Nah, fase replikasi. Nah, selanjutnya komponen-komponen virus yang sudah terbentuk pada tahap sintesis kemudian direplikasi digandakan ya dalam jumlah yang banyak, sangat banyak. Proses replikasi komponen-komponen virus ini menggunakan protein serta DNA dan RNA dari sel inang yang sudah dikuasai oleh virus. Jadi setelah proses ini ya setelah proses di fase replikasi ini DNA dari virus itu mengendalikan semua kegiatan yang terjadi di dalam sel inang. Kemudian dirakit, ya, fase perakitan. Pada tahap ini kapsid virus yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan dan menjadi kapsid yang utuh. Kemudian kepala yang sudah selesai terbentuk diisi oleh dengan DNA virus yang baru, sehingga terbentuklah virus baru yang telah utuh. Nah, proses ini dapat menghasilkan virus-virus baru sejumlah 100 sampai 200 buah. Ini tentu saja berbeda untuk setiap jenis virus ya. Dan bagaimana jumlah yang terbentuknya, kecepatannya, jumlahnya itu berbeda-beda untuk setiap jenis virus ya. Dan terakhir, nah setelah dirakit, maka virus-virus itu akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru.
Nah, virus baru ini kemudian akan mencari sel yang lain, kemudian menginfeksinya dan melanjutkan siklus hidup mereka. Jadi setelah keluar, virus ini akan mencari sel-sel inang yang baru, kemudian menghancurkan sel inang yang baru. Nah, itulah fase atau cara replikasi virus atau reproduksi virus yang pertama, yaitu cara litik. Kemudian yang kedua adalah siklus lisogenik. Pengertian lisogenik adalah siklus lisogenik merupakan siklus reproduksi atau replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, bakteriofagi akan membaur dengan sel inang, misalnya sel inangnya bakteri, dengan membentuk propag, sehingga sel inang tidak terlisis atau rusak. Nah, setelah akhir masa inkubasi virus, dalam daur lisogenik, proses replikasi virus akan mengikuti pembelahan sel bakteri. Ya, seperti ini. Ya, ini gambaran ringkasnya. Ini virus menginjeksi DNA. Nah, DNA virus itu nanti bergabung dengan DNA inang. Ini disebut dengan propag. Nah, ketika sel inang berkembang biak, maka DNA virus juga mengalami replikasi. Siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik dan kembali menjalani tahap lisis yang merusak. Nah, perubahan siklus ini biasanya dipicu dari lingkungan sekitar seperti radiasi atau adanya beberapa zat kimia tertentu. Nah, virus yang dapat bereproduksi melalui siklus lisogenik dan litik disebut virus temperata. Baiklah, kita lanjutkan sekarang bagaimana tahapan atau fase siklus lisogenik. Dalam daur litik terdapat 10 fase atau tahap, yaitu adsorpsi, injeksi, penggabungan, fase pembelahan, fase pemisahan, kemudian masuk ke siklus litik, yaitu eklipase, sintesis, replikase, perakitan, dan fase lisis. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan infografis di bawah ini. Nah, ini adalah siklus lisogenik. Adsorpsi, injeksi, penggabungan, terbentuk propag di sini. Fase pembelahan, ketika bakteri membelah, maka DNA virus juga ikut memperbanyak ya atau mereplikasi diri. Kemudian memisah, kemudian eklipase, kemudian sintesis, penyusunan bagian-bagian virus ya, fase replikasi, fase perakitan sama dengan lisis ini, dan terakhir adalah lisis ya. Kita satu persatu bagaimana tahap adsorpsi. Pada tahap ini sama dengan apa yang terjadi pada siklus litik di atas, di mana virus akan menempel pada dinding atau membran sel inang. Fase injeksi. Pada tahap ini, virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang sama seperti pada siklus litik. Fase penggabungan. Nah, pada tahap ini, virus akan memutus rantai ikatan asam nukleat sel inang dan masuk ke dalam ikatan tersebut untuk menghubungkan rantai asam nukleat yang putus. Oleh karena itu, pada tahap ini virus tidak mengambil alih DNA sel inang, melainkan membaur membentuk satu kesatuan yang disebut dengan propag. Nah, ini yang gambar yang ini. Nah, ini yang tahap ketiga. Ini adalah propag, bergabung. Berbeda dengan siklus litik ya. Selanjutnya, fase pembelahan. Nah, pada fase ini propag yang sudah terbentuk hanya akan bereplikasi ketika DNA sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan sel. Propag juga ikut membelah ketika DNA sel inang bereplikasi, sehingga jumlah propag akan sama dengan jumlah DNA inang. Ini yang keempat. Kemudian pada tahap ini virus memulai memasuki siklus litik. Nah, ini dia akan berubah menjadi, karena dipicu oleh lingkungan sekitar, virus yang pada fase pemisahan, propag yang aktif mulai memisahkan diri dari rantai DNA sel inangnya. Saya ulang lagi. Pada tahap ini virus mulai memasuki siklus litik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa reproduksi virus pada siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik karena lingkungan sekitar, radiasi, dan zat kimia. Nah, pada fase pemisahan ini, propag yang aktif mulai memisahkan diri dari rantai DNA sel inangnya. Ini yang kelima.
Kemudian yang keenam, fase eklipase, ini sama juga dengan litik, mengambil alih semua kegiatan sel inang, di mana materi genetik virus akan mengendalikan seluruh proses metabolisme sel inang, sama seperti pada daur litik. Sintesis, ya, ini juga sama ya, virus akan memproduksi komponen-komponen tubuhnya, kepala, kapsid, ekor, yang masih terpisah-pisah satu sama yang lainnya. Bahannya dari mana? Dari inangnya. Fase replikasi ini juga sama dengan litik. Komponen virus itu mensintesis, kemudian direplikasi, digandakan sebanyak-banyaknya oleh virus dengan memanfaatkan protein dan asam nukleat sel inang. Ya. Fase perakitan. Nah, pada fase ini virus akan mulai merakit tubuh mereka dari komponen-komponen yang tadi terpisah-pisah ya. Mulai memasukkan asam nukleatnya ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna dan siap untuk keluar dari sel inang, yaitu fase lisis ya, yang terakhir yang ini. Nah, pada tahap ini merupakan tahap akhir dari lisogenik, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif ya, dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Dan ketika virus ini sudah keluar dari sel inang, dia siap atau mencari sel inang yang baru dan memulai lagi proses reproduksinya, replikasinya, bisa dengan cara litik maupun lisogenik ya. Nah, kira-kira demikianlah penjelasan mengenai ciri virus dan reproduksi virus, litik dan lisogenik. Meskipun singkat ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalian bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dimanapun ya, dengan siapapun ya, dari searching di Google atau materi-materi yang lain ya. Dan nanti kita akan perjelas lagi ketika kita melaksanakan Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam kepada orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.